Kita pakai kelasnya. Kan pakai fungsi dep. Save stick 2 ya, save dan Q. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Adas Education. Topik kali ini pembahasan mengenai Q antrian pada pemilihan untuk mata kuliah struktur data. Ya, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa untuk selalu memberikan subscribe, like, dan notice bellnya agar Anda mendapatkan update video terbaru dari saya. Saya lanjutkan saja yang mengenai struktur data Q atau antrian. Adalah suatu bentuk khusus ya dari list linear dengan operasi pemasukan data hanya diperbolehkan pada salah satu sisi, yang disebut sisi belakang atau ekor tail, dan operasi penghapusannya diperbolehkan pada sisi lain yang disebut sisi depan atau kepala head dari linked list. Oke, sudah pernah ya linked list. Apa itu linked list? Ya, saya rasa di pembahasan sebelumnya saya sudah bahas tentang linked list. Nah, prinsip antrian FIFO atau first in first out atau FCFS ya, first come first serve, artinya yang tiba lebih awal maka akan dilayani terlebih dahulu. Nah, kalau kita lihat di sini adalah sebuah linked list yang dimulai indeksnya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini posisi back atau front ya. Back dan front dengan posisinya awalnya adalah 0. Nah, ini dia ya. Jadi prinsip daripada Q antrian ya, pertama datang pertama kali dilayani. Ingat, posisi bagian belakang atau ekor ya, posisi kepala atau head bagian depan. Oke, kita lanjutkan ya. Operasi Q, ada beberapa operasi Q. Ada fix pick ya, digunakan untuk mendapatkan elemen yang terdapat pada posisi terakhir ya, tanpa menghapus elemen tersebut. Yang kedua is empty, untuk memeriksa apakah Q-nya kosong ya. Q-nya kosong itu berarti kita bisa lihat ya, kalau tidak ada berarti 0, kosong, belum ada yang masuk. Nah, size mengembalikan jumlah item di dalam list, tidak memerlukan parameter dan mengembalikan suatu integer ya. Kita bisa lihat ya, size-nya sudah berapa kali banyak ya yang masuk di dalam sebuah list, ukurannya. Berikutnya ada NQ untuk menambahkan item pada posisi paling belakang ya. Posisi paling belakang di sini. Posisi menambahkan paling belakang. Jadi menambahkan dari posisi 0. Bukan kalau depan nih head ya. Ini tail ekor belakang. DQ untuk menghapus item dari posisi paling depan. Nah, kalau kita menghapus, ini posisi paling depan di sini. Posisinya. Kalau misalnya terisi misalnya di sini A, B, C, D, maka yang dihapus posisinya di sini. Posisinya. Gitu ya. Nah, kita bisa lihat dari inisialisasi headnya ya, kepalanya ya. Digunakan untuk membentuk dan menunjukkan awal terbentuknya suatu antrian atau Q ya. Depth ya, sebuah fungsi ya dari perintah Python. Depth initial save ya. Self head artinya di sini kita bisa lihat self head di kepalanya sama dengan node atau head. Node ini berarti ya, kita anggap aja dia adalah titik ya, atau di sini satu tempat node head. Shell set sama dengan 0. Kita bisa lihat apabila belum ada nilai ya, kondisinya kosong. Antrian pertama kali ya, kita bisa lihat ini.
Nah, bisa kita lihat di sini fungsi is empty ya, untuk memisah apakah antrian penuh atau kosong ya. Headnya adalah tanda untuk kepala antrian. Elemen pertama dalam antrian yang tidak akan berubah-ubah ya. Pergerakan pada antrian terjadi dengan penambahan elemen antrian belakang. Artinya kalau ada penambahan sebuah elemen, dia masuknya adalah di bagian belakang. Kan bergerak ya. Kalau misalnya di sini A, B, C, D, nah, ini akan masuk misalnya di sini D, C, B, A, masuk lagi E masuk ya dari bagian kepala belakang. Dia akan bergerak maju ke depan. Diibaratkan itu seperti terminal bus ya. Bus yang pertama kali masuk ya dari posisi belakang ya, terus sampai nanti dia berarti urutannya pertama di garis pertama bagian depan. Masuk lagi kedua, masuk lagi ketiga, keempat, kelima, seterusnya. Jadi nanti bus pertama kali datang, nanti dia urutan pertama dia akan keluar. Nah, pergerakan pada antrian terjadi dengan penambahan elemen antrian ke belakang. Fungsi is empty lanjutan. Depth is empty return set ya sama dengan 0. Nah, ini dia. Nah, periksa antrian untuk melihat apakah ada antrian kosong ya. Depth fix ya. Jika shape is empty ya, raise exception picking from empty stack ya. Return shape head next value. Ini berarti jika shape is empty-nya kosong ya, kita bisa lihat apakah ada antrian ya kosong tersebut ya. Pick from empty stack ya. Return shape head next value ya, dia akan kembali ke shape nya, kemudian akan mengecek nilainya. Nah, yang berikutnya adalah fungsi NKK nya ya, untuk menambahkan elemen ke dalam antrian ya. Penambahan elemen selalu dilakukan pada elemen paling belakang. Nah, penambahan elemen selalu menggerakkan variabel tile dengan cara menambahkan tile terlebih dahulu. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Pergerakan pertama yang masuk itu pasti 8 ya. Ya, berarti head dan tile-nya ya, kita bisa lihat pergerakannya ya. Nah, di sini ya pergerakan dia akan masuk ya posisinya. Fatima 1 dan 8. Penambahan elemen selalu menggerakkan variabel tile ya, atau ekor dengan cara menambahkan tile terlebih dahulu. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Menambahkan nilai pada antriannya. Depth and key node sama dengan nodes ya. Node sama dengan next, self head next ya. Nah, ini node self akan ditambahkan 1. Nah, berikutnya adalah fungsi GQ-nya untuk menghapus elemen terdepan dari antrian dengan cara menggeser semua elemen antrian ke depan dan mengurangi tile dengan 1 ya. Pergeseran dilakukan dengan menggunakan looping ya. Nah, depth GQ ya, if cell is empty ya. Raise extension GQ from empty stack ya. Remove berarti ada pergerakan di mana akan dilakukan penghapusan di bagian depan ya. Nah, self head next ya. Nah, berarti subsetnya itu akan berkurang sama dengan 1. Dia akan kembali remove nilai tersebut. Nah, ini dia. Kita bisa lihat di sini ya, pergerakannya. Ya, nah oke, kita lanjutkan. Nah, di sini pergerakannya head ya, maka head depan dia akan keluar ya, posisi 45. Sekarang head kepalanya itu ada di 45. Tailnya ini yang tadinya 3 ya, berkurang 1 dia jadi 8 ya. Nah, ini dia akan bergerak. Kita bisa lihat. Nah, fungsi setting ini untuk mengetahui banyak elemen atau data yang ada di dalam list. Nah, depth set ya, set shape. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Foot A ya, foot B, foot C ya, get ya, A B ya, foot
DE administrasinya. Nah ini ya, sampai di sini saya rasa cukup ya. Nah berikutnya saya akan mengcoding programnya ya, untuk melihat bagaimana ilustrasinya jalannya program tersebut. Ya baik, saya lanjutkan untuk ke coding program Python-nya ya. Ya, membuat program Q kita pakai kelasnya. Kan pakai fungsi get. Save titik 2 ya, save kan Q. Ya. Oke. Dan di sini kita lakukan penambahan ya. Penambahan satu elemen ya, ya. Kita lakukan fungsi get ya, NQ ini save sininya item kita tambahkan lupa titik 2 ya, save titik Q, kita tambahkan event. Jadi kita tidak perlu lagi tahu ini, langsung otomatis. Terus kita jadikan di sini kalau kita remove ya, kita mau lakukan remove, menghapus ya, menghapus suatu elemen. Di sini kita kasih fungsinya def ya, deq ya, fungsinya deq. Sini save berikutnya if len ya. Lebih kecil daripada 1. Dan lihat return nonce ya. Return self pop ya, kita ambil di sini ya. Nah kita berikutnya misalkan tampilkan ya. tampilkan antrian, def
display ya, display kita print save view. Kita lanjutkan ya. Ya, kita depth size ya, size to self. Ini langsung ya. Kita bisa lihat di sini, kita return len yaitu self view. Key misalnya key ya. Key and Q misalnya berapa tadi kita ini berapa, kita bisa lihat dia di sini 4 ya, 4 ya. 4 berikutnya saya copy aja, copy jadi 4 45 18 key display key ya, DQ terus kita cetak ya, print sini ya. Setelah penghapusan ini setelah nah ini saya langsung saja ya, coba kita tes ya, ada error. Kita lihat dulu programnya sedang jalan ya. Ini ya kita bisa lihat 4 4 5 1 8 after removing an element, berarti kalau kita hapus berarti 45 1 8
ya. Ini programnya. Jadi sekalian kita menampilkan nilai 4, 45, 18 ya. Berarti 4 dulu, berikutnya 45, 1, berikutnya 8. Berikutnya kita key di Q nya ya, berarti kalau kita ambil berarti dia 45, 18. Kalau misalnya saya copy langsung gini aja ya, nah, ini berarti DQ ini fungsinya untuk menghapus nih, berarti 4, 45 tinggal 18. Jadi NQ ini untuk menambahkan 4, 45, 18. Sedangkan kalau misalnya saya tambahkan lagi nah ya, berarti tinggal 8 ya. Kalau saya tambahkan lagi ya, misalnya, nah dia berarti is empty nih, kosong ya, is empty, hanya dia kosong. Jadi begitu ya, ini program daripada Q atau antrian. Baik, saya rasa cukup sekian ya untuk program Q atau antrian ini.